Salam sejahtera saudara kekasih Tuhan. Mari kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul perubahan hidup. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya seharusnya akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Perubahan-perubahan itu akan terjadi dan dialami oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus sudah masuk ke dalam hati kehidupan kita. Ya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus juga sesungguhnya Rasul Paulus yang pertama, kalau kita perhatikan, ia dalam hidup dan kehidupannya, ia mengalami perubahan yang revolusioner. Ia menjadi suatu ciptaan baru yang mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam tempat orang-orang kudus. Ia telah berubah. Ia telah berbalik dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Dahulu ia masuk ke dalam dosa, dan sekarang ia memiliki hidup dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 10 ayat yang 13. Yang kedua saudara, kalau kita perhatikan Rasul Paulus, perubahan hidupnya secara holistik. Hidup baru berubah setiap aspek dari kehidupan seseorang, menyeluruh mulai dari motivasi sampai kepada keinginan-keinginan yang mendasar dari kehidupan manusia, bahkan sampai kepada semua keberadaannya. Hal ini berarti bahwa kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan kehidupannya ditujukan hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sebagai orang percaya sudah mengalami perubahan atau sama saja seperti dulu? Kalau kita masih belum berubah, artinya masih dalam kehidupan lama kita, berarti sia-sialah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya hanya di mulut, hanya di bibir saja, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita sudah berubah, ya puji Tuhan, dan teruskanlah, pertahankanlah kehidupan yang benar, yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah menjadikan berkat kekuatan bagi kami semuanya. Berkatilah Tuhan sepanjang hidup kami, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kami sudah diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.